Selamat pagi Pak Agus, Pak Febi, dan Pak Marjana. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan topik mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Kasus yang kami ambil adalah kasus pelanggaran kebebasan beragama, yang dimana dihapusnya aplikasi Injil berbahasa Minang. Latar belakang masalahnya adalah Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, menganggap adanya aplikasi Injil berbahasa Minangkabau melawan adat istiadat Minangkabau yang berbasis agama Islam. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang disebut dengan PGI menganggap penolakan beberapa kelompok adat Minangkabau dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap aplikasi Injil berbahasa Minang sebagai pembatasan kebebasan beragama. Alasan mereka, Alkitab itu tidak sesuai dengan falsafah lokal yang berdasarkan syariat Islam. Ketua PGI, Pendeta Gumar Gultom, menyebut penerjemahan Injil ke berbagai bahasa daerah dilakukan untuk memudahkan umat Kristiani dalam mendalami ajaran agama dalam bahasa ibu mereka. Bahasa, menurut Gomar, semestinya tidak diklaim milik umat agama tertentu. Pada 28 Mei lalu, melalui surat resmi, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi tersebut. Menurutnya, aplikasi itu sangat bertolak belakang dengan adat dan budaya masyarakat Minangkabau yang memiliki falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman, menganggap Injil berbahasa Minang itu mengganggu kondusivitas masyarakat di daerahnya. Ia menuduh ada niat kristenisasi warga Sumatera Barat di balik aplikasi tersebut. Sejumlah umat Kristiani di Sumatera Barat menolak mengomentari pro dan kontra ini. Sementara itu, pendeta GPIB di Padang, Julianus Hirminas Kaimare, mengaku heran aplikasi Injil berbahasa Minang menjadi kontroversi. Alasannya, kata dia, Injil berbahasa Minang versi cetak selama ini tidak pernah dipersoalkan. Ia berkata bahwa sebutan kristenisasi tersebut juga terlalu berlebihan karena selama ini Alkitab dalam bahasa daerah hanya digunakan oleh umat Kristiani. Pemilihan gubernur memang dijadwalkan bergulir di Sumbar pada Desember 2020 mendatang. Irwan Prayitno juga dikabarkan sudah menjabat selama 2 periode. Yang jadi pertanyaan, apakah persoalan Injil berbahasa Minang ini dapat dikaitkan dengan hajatan politik lokal tersebut? Dalam Indeks Keberagaman Umat Beragama yang disusun Kementerian Agama tahun 2019, Sumatera Barat mendapatkan 64,4 poin atau duduk di peringkat ke-33 dari seluruh provinsi. Poin yang diraih Sumatera Barat itu di bawah poin rata-rata nasional, yaitu 73,83. Salah satu kontroversi kebebasan beragama di Sumatera Barat terjadi pada Desember lalu. Kala itu, muncul larangan ibadah Natal di Kabupaten Darmasraya dan Sijunjung. Meski begitu, Pemprov Sumatera Barat membantah penolakan terhadap aplikasi Injil berbahasa Minang sebagai bentuk pelanggaran hak beragama. Secara umum, hingga 2019, LAI sendiri telah menerjemahkan Alkitab ke dalam 34 bahasa daerah. Organisasi Nirlaba yang melayani gereja Kristen dan Katolik juga sudah melakukan alih bahasa Injil dan Kitab Perjanjian Lama ke 108 bahasa daerah. Pada tahun 2020, mereka menargetkan bisa menerjemahkan Alkitab, Injil, dan Kitab Perjanjian Lama ke 8 bahasa lokal, antara lain Dayak, Mayan, Mori, Manggarai, dan Pakpak Dairi. Ada 3 masalah yang muncul akibat kasus tersebut. Di antaranya adalah toleransi keberagaman yang berkurang, meningkatnya rasa terancam pihak-pihak yang bersangkutan, dan ketentraman dan prinsip netralitas yang terganggu. Pertama-tama, saya akan membahas poin pertama, yaitu berkurangnya toleransi keberagaman. Semboyan NKRI adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang tertulis pada secarik tulisan yang dibawa oleh lambang negara kita, Garuda Pancasila, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Frasa ini terdapat dalam Kakawin Sutasoma yang pada bait kelima bagian akhir berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana Dharma Mangrua. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran, yang apabila dipakai sebagai semboyan negara, seharusnya menggambarkan semangat, tujuan, dan motivasi bangsa Indonesia. Pertentangan yang ada terjadi dikarenakan adanya dilema pada pernyataan bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama masing-masing, dan bahwa menyebarkan agama masing-masing pihak termasuk ke dalam ajaran agama, sehingga proses penyebaran agama yang terjadi, pada kasus ini penyebaran aplikasi Injil berbahasa Minang, bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal, yang menganggap tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap adat istiadat mereka.
Dalam menangani masalah ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil keputusan berupa permintaan penghapusan yang dilanjutkan dengan penghapusan aplikasi dari Google Play Store oleh pemerintah pusat. Keputusan ini menimbulkan perbedaan pendapat dan pertentangan dari berbagai pihak, baik yang pro maupun yang kontra terhadap keputusan pemerintah tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang meningkatnya rasa terancam pihak-pihak yang bersangkutan. Jika kita lihat dari sudut pandang kedua agama yang bersangkutan, yaitu Islam dan Kristen pada kasus ini, tentu rasa tenggang dan kekhawatiran antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya akan meningkat. Pada satu sisi, pihak Kristen khawatir akan proses Islamisasi, sedangkan pada sisi yang lain, pihak Islam khawatir akan proses Kristenisasi. Rasa terancam menjadi minoritas dan kalah jumlah seharusnya tidak menjadi masalah jika kedua pihak memiliki rasa saling percaya dan saling membutuhkan sebagai makhluk sosial yang pada kenyataannya sangat bergantung satu sama lain dalam hidup ini. Jika saja rasa saling bergantung dan saling menerima perbedaan sudah tertanam kokoh, tentu perselisihan dapat dihindari, sehingga keharmonisan dalam diversitas dapat diraih. Terakhir, saya akan membahas tentang ketentraman dan prinsip netralitas yang terganggu. Jika kita kembali lagi pada pernyataan di awal, yaitu bahwa setiap warga negara dijamin kebebasan memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, maka seharusnya timbul pula kewajiban bagi setiap warga negara untuk tidak mengganggu, membatasi, maupun mengintervensi kepercayaan dan adat istiadat masyarakat lain. Dalam hal ini, secara netral saya mendapati adanya dua perspektif pelanggaran kewajiban pada kedua pihak. Pertama-tama, pelanggaran berupa tidak menghargai identitas budaya Minang yang tidak boleh dilepaskan dari Islam sebagai kesatuan utuh yang kokoh. Karena dalam adat istiadat orang Minang, berpindahnya agama seorang Minang berarti meninggalkan identitas diri orang tersebut sebagai orang Minang. Yang oleh karena adanya Injil berbahasa Minang, seolah-olah menawarkan dan membuka kesempatan bagi orang Minang untuk berpindah agama. Pelanggaran kedua berupa pembatasan dalam menjalani ajaran agama Kristen, yaitu menginjil alias menyebarkan agama, yang seolah-olah ditunjukkan dengan penghapusan aplikasi Injil sebagai sarana kristenisasi. Setelah mempelajari dan mendalami dilema yang terjadi, saya menyimpulkan bahwa kurang tertanamnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, rasa saling percaya, dan saling membutuhkan di Indonesia dapat mengganggu ketentraman antar suku, ras, agama, dan antar golongan, yang seharusnya dapat secara berdampingan memajukan Indonesia, yang walaupun terpisahkan oleh lautan luas, pada hakikatnya merupakan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Selanjutnya, teman-teman saya akan membahas lebih dalam melalui sudut pandang pelajaran PKN, agama, dan sejarah. Sekarang saya akan membahas kasus ini dalam sudut pandang PKN. Landasan hukum tentang kebebasan beragama ada di Undang-Undang Dasar Pasal 28, terutama di Pasal 28E, yang membahas tentang hak asasi manusia, dan Pasal 29 yang berisikan tentang agama. Juga tercantum di UU Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia. Terakhir, agama juga tersirat di Pancasila yang merupakan dasar hukum Indonesia, yaitu di Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila ini dijabarkan kembali di Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978. Semua hukum di atas menyatakan bahwa setiap warga memiliki kemerdekaan untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing, juga beribadat menurut agamanya. Hukum-hukum di atas yang kebanyakan membahas tentang hak asasi manusia menekankan bahwa kebebasan warga untuk memilih agamanya adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga. Apa yang terjadi di kasus ini adalah contoh dari ketidakbebasan atau lebih tepatnya terbatasnya hak suatu agama untuk menjalankan ibadahnya. Dan dari butir-butir Pancasila yang diuraikan oleh BP 7, Badan Pembina Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila pada tahun 1955 dari Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 yang diantaranya merupakan butir-butir Pancasila Sila ke-1 dinyatakan bahwa agama dan kepercayaannya masing-masing warga juga didasari kemanusiaan yang adil dan beradab, dan setiap warga harus memberikan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Lihat dari kasus di atas, adanya ketidakadilan yang terjadi kepada satu pihak, karena pemerintah daerah menyatakan bahwa bahasa daerah adalah milik satu agama, dan itu adalah tindakan yang memihak.
Walaupun selama ini kedua agama dapat berjalan berdampingan dengan cukup baik di Minang, tetapi kemunculan kasus ini disebabkan kurangnya kerjasama kedua belah pihak karena keterikatan budaya dengan satu pihak dan juga dikarenakan kurangnya komunikasi. Tindakan dihapusnya aplikasi Injil berbahasa Minang yang beralasan takutnya gerakan kristenisasi juga kurang menghormati warga yang beragama Kristen, karena itu hanyalah pendapat dari pemerintah daerah saja dan tidak mempertimbangkan pendapat dan sudut pandang dari warga yang beragama Kristen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pelanggaran kebebasan beragama dihapusnya ke aplikasi Injil berbahasa Minang dari sudut pandang agama. Yang pertama adalah perintah Yesus untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Salah satu bentuk mengasihi sesama manusia adalah dengan saling menerima perbedaan dan tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Pelanggaran kebebasan beragama seperti kasus di atas bukan bentuk dari mengasihi satu sama lain, karena hal tersebut menjadi penghalang bagi penganut agama Kristen untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Orang Kristen setempat mungkin saja merasa sedih atas penolakan pemerintah yang mengatasnamakan warga lokal. Yang kedua adalah pengakuan manusia terhadap citra Allah atau imago Dei. Salah satu citra Allah adalah kemampuan untuk memilih. Melanggar kebebasan manusia untuk memilih atau dengan sengaja membatasi pilihan yang seharusnya dapat dibuat sama dengan tidak mengakui dan melanggar citra Allah dalam manusia. Dalam kasus di atas, pemerintah daerah menjadi aktor yang membatasi kemampuan penganut agama Kristen dalam memilih metode yang nyaman bagi mereka untuk beribadah. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus membiarkan manusia memilih untuk masa depannya, termasuk mengenai iman. Iman memang diperintahkan, tetapi tidak pernah dipaksakan. Jika Allah saja memberi manusia kebebasan untuk memilih atau menolaknya, maka kita sebagai manusia yang statusnya tidak lebih tinggi dari Allah juga perlu menyediakan pilihan itu. Pemerintah daerah tidak berhak untuk membatasi eksistensi suatu agama di suatu daerah dengan mengatakan bahwa daerah tersebut hanya eksklusif untuk suatu agama saja. Yang terakhir adalah tentang mengakui peranan Roh Kudus dalam mengubah hati manusia. Pemerintah yang tidak luput dari dosa tidak berhak menentukan salah satu jalan iman sebagai kebenaran. Kita menjadi umat Kristen karena kasih karunia Allah saja, melalui iman di dalam Kristus dan bukan karena usaha pemerintah. Poin ini adalah tanggapan untuk pernyataan pemerintah yang berkata bahwa proses kristenisasi akan mengacaukan adat setempat, seakan-akan izin pemerintahlah yang memegang peran besar dalam menyebarkan agama Kristen. Padahal sesungguhnya tidak ada yang menjadi Kristen oleh karena upaya pemerintah, dan seberapa besar pun halangan yang diberikan pemerintah, bila Roh Kudus hadir, kelahiran baru akan tetap terjadi. Beberapa ayat Alkitab untuk mendukung pernyataan-pernyataan di atas diantaranya. Matius 22:39 yang berbicara tentang perintah Allah untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Berbunyi demikian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua adalah Kejadian 1 ayat 26 yang berbicara tentang pengakuan manusia terhadap citra Allah atau imago Dei yang berbunyi demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Keserupaan ini termasuk dalam hal mental, moral, dan sosial. Secara mental, manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional dan berkehendak. Dengan kata lain, manusia dapat menggunakan pemikirannya dan bisa memilih. Ini adalah refleksi dari akal budi dan kebebasan Allah. Yang ketiga adalah Matius 19 ayat 16-23. yang mengisahkan tentang seorang pemuda kaya yang mendatangi Yesus. Setelah mereka berdiskusi singkat, pemuda itu memilih untuk pergi dengan sedih dan memutuskan untuk tidak mengikuti Yesus. Poin penting dalam kisah ini ialah fakta bahwa Yesus membiarkannya pergi dan tidak menghukumnya, yang membuktikan bahwa Tuhan sesungguhnya membiarkan manusia untuk memilih untuk masa depannya, termasuk iman yang akan ia yakini. Meski demikian, dalam Matius 23 ayat 37, Yesus tetap mengutarakan kerinduannya untuk mengumpulkan anak-anaknya meskipun berulang kali ditolak. Yang terakhir adalah Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri.
Kutipan ini membuktikan bahwa sesungguhnya Roh Kudus sebagai pemberian Allah lah yang bekerja, dan bukan hasil pekerjaan pemerintah. Sedangkan dari sudut pandang sejarah, yaitu pepatah adat Minangkabau yang berbunyi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah, yang dalam bahasa Indonesia artinya adat Minangkabau bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran, itu ada sejarahnya, yaitu berawal dari pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Minangkabau. Pertama-tama, pengaruh agama Islam mulai masuk ke Minangkabau, yaitu Sumatera Barat, melalui pelaut Muslim, yaitu yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka melakukan perdagangan dengan masyarakat Minangkabau, bahkan ada yang menikah dengan penduduk setempat. Itu sekitar abad ke-7. Kemudian banyak masyarakat Minangkabau menganggap bahwa falsafah agama Islam sangat sesuai dengan adat istiadat Minangkabau yang sudah mengakar sejak lama. Hal tersebut menurut buku sejarah umat Islam yang dikarang oleh Buya Hamka. Kemudian yaitu pada sekitar abad ke-15 dakwah Islam mulai masuk dari Aceh, yaitu dengan perantara saudagar Aceh yang kemudian merembet ke daerah Minangkabau, yaitu Sumatera Barat. Kemudian pergerakan menyebar agama Islam berawal dari pesisir kemudian masuk ke pedalaman. Hal ini dikiaskan dengan bahasa Minangkabau, yaitu Syara Madaki Adat Manurun. Artinya penyebaran syariat dan ajaran-ajaran Islam mulai naik ke dataran tinggi karena Minangkabau berada di dataran tinggi. Hal ini menjelaskan kedatangan Islam dari dua daerah pesisir, yaitu Barat dan Timur Sumatera. Dari pantai sebelah timur Minangkabau ada Kerajaan Kuntuh, sedangkan dari pantai barat Minangkabau melalui Pariaman, Islam disebarluaskan oleh murid-murid ulama ternama, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan, sedangkan muridnya yang paling terkenal yaitu Syekh Abdul Rauf Asikil. Pada saat itu ada kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung ini didirikan oleh Aditya Warman. Kerajaan Pagaruyung ini awal mulanya yaitu merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Namun pada saat pemerintahan Ananggawarman yang merupakan anak dari Aditya Warman, pengaruh Hindu-Buddha sendiri pun mulai memudar karena melemahnya kekuatan Majapahit di Pulau Jawa yang kemudian mulai tergantikan oleh pengaruh Kesultanan Demak. Sehingga kerajaan Pagaruyung pun mulai menerima pengaruh Islam. Kemudian banyak orang Minangkabau pun mulai menganut agama Islam. Dan kemudian mulai masuk ke dalam kalangan Istana Pagaruyung, yaitu sejak abad ke-17, sehingga mulai ada lembaga baru yang dibentuk, yaitu Raja Adat, Raja Alam, dan Raja Ibadat. Raja Adat ini bertugas untuk mengurus persoalan tradisi, sedangkan Raja Alam bertugas sebagai eksekutif pemerintahan, serta Raja Ibadat, yaitu sebagai perantara atau pengimbang antara Raja Adat dan Raja Alam. Setelah Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Minangkabau, adat Minangkabau pun disempurnakan dengan ketentuan agama yakni sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, ada dua kutub yang menjadi rujukan masyarakat setempat, yakni adat dan agama. Keduanya saling berdampingan tanpa harus meniadakan. Pepatah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabulah merupakan tesis dari oposisi bina tersebut. Adat berjalan seiring dengan tuntunan agama atau syara syariat dalam bahasa Minang. Seorang pemuka adat mesti seorang muslim yang taat menjalankan syariat Islam. Di saat yang sama, seorang ulama harus memahami adat Minangkabau secara komprehensif. Oleh sebab itu, orang Minang menganggap tidak ada orang Minang yang beragama non-Islam, karena orang Minang yang berpindah agama dari agama Islam sudah tidak lagi dianggap sebagai orang Minangkabau. Berikut ini adalah solusi yang kami pikir cocok untuk masalah kali ini. Yang pertama adalah saling mendengarkan pendapat orang lain. Dengan saling mendengarkan pendapat satu sama lain, maka tingkat toleransi akan lebih tinggi dan rasa saling menghormati akan lebih terpupuk. Kalau sikap-sikap ini sudah dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, maka tidak akan ada lagi konflik-konflik, terutama konflik yang berkaitan tentang agama. Kedua, mengutamakan kebersamaan dan musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan masalah. Musyawarah berarti merundingkan suatu permasalahan bersama-sama sampai tercapai suatu kesepakatan atau mufakat. Dengan bermusyawarah, maka suatu masalah atau konflik akan dibahas secara bersama dan tidak akan terjadi pemaksaan kehendak oleh satu pihak terhadap pihak lain. Maka dengan cara ini konflik-konflik bisa diselesaikan dengan baik.
Yang ketiga adalah saling menghormati orang lain. Saling menghormati orang lain adalah kunci dalam terciptanya hubungan yang sehat, tanpa konflik dan dasar dari suatu masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Action plan yang bisa dilakukan untuk masalah kali ini adalah sosialisasi. Untuk mengatasi konflik agama, maka bisa diadakan sosialisasi atau kampanye tentang penumbuhan sikap toleransi antara agama satu dengan yang lainnya. Sosialisasi ini bisa berupa sosialisasi langsung dengan suatu pihak datang ke lokasi atau bisa juga dengan sosialisasi secara online. Secara online bisa dengan live, melalui aplikasi Zoom atau Google Meet dan lain-lainnya, atau bisa juga dengan membuat video sosialisasi dan ditayangkan di lokasi kejadian konflik tersebut. Isi sosialisasi dapat berupa cara menghormati orang dan agama mereka, penjelasan tentang baiknya keberagaman, dan peranan-peranan masyarakat setempat dalam menjaga keberagaman tanpa terjadinya konflik.